Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita nyelami sesuatu yang krusial banget nih dalam negosiasi. Bukan cuma soal mainnya ya. Betul. Bukan cuma taktik pas hadap-hadapan, tapi gimana caranya Anda bisa istilahnya merancang ulang seluruh arena permainannya, bahkan sebelum mulai. Oke. Kita fokusnya ke bab 2, membentuk struktur dari buku Breakthrough Business Negotiation. Buku yang bagus itu. Iya kan? Sumber kita kali ini nunjukin gimana negosiator hebat itu yang mereka nggak pasif gitu aja. Nggak cuma nerima keadaan ya. Persis, mereka aktif ngebentuk siapa aja yang terlibat, isu apa aja yang dibahas, dan ini penting, gimana alternatif kesepakatan kelihatan di mata lawan. Jadi kayak arsiteknya gitu ya, bukan cuma pemainnya. Nah, itu dia, menjadi arsitek negosiasi Anda sendiri. Dan ini sering banget kelewat loh. Banyak yang fokusnya cuma pas ketemu aja, pas tatap muka. Padahal langkah-langkah strategis sebelum ketemu atau tindakan di luar meja perundingan itu, wah, seringkali jauh lebih nentuin hasilnya. Bab ini nunjukin cara proaktif ngambil kendali struktur dasarnya. Oke, mari kita bedah ide utamanya, kalau gitu. Buku ini kan melihat negosiasi kayak, semacam sistem ya? Betul, ada pihaknya, ada isunya, ada alternatifnya kalau buntu, BATNA. Nah, kebanyakan orang kan nerima aja struktur ini apa adanya. Tapi negosiator yang breakthrough ini justru, Mereka membentuk strukturnya demi keuntungan mereka tentunya. contohnya menarik banget nih, kasus Claire Prescott, si pengembang properti itu. Iya, Claire. Situasi awalnya itu, wah, sulit banget. Mungkin Anda juga pernah ngalamin yang melip ya? Gimana tuh situasinya? Kan? Dan sangat bergantung sama satu pihak aja, si Bargain Mart, buat dapat pinjaman bank. Sementara lawannya, si Eric itu pasti memanfaatin banget kondisi ini ya. Jelas, main keras dia. Nah, tapi Claire ini nggak pasrah. Buku ini ngasih semacam toolkit gitu ya, buat ngebentuk ulang situasinya. Pertama, soal mengubah para pemain. Gimana tuh maksudnya? Ini keren. Claire nggak harus, terkunci negosiasi cuma sama Eric. Terus gimana? Dia bisa aja misalnya deketin pesaingnya Bargain Mart, si Value Shops itu. Oh, menarik. Atau bahkan narik pihak bank buat ikut diskusi langsung sama Eric. Wah, itu langsung mengubah dinamikanya dong ya, dari dua pihak jadi? Jadi multi pihak, lebih kompleks. Tapi sekaligus ngasih tekanan kompetitif ke Eric, yang tadinya mungkin ngerasa di atas angin, jadi wah, ada pemain lain nih. Oke, itu satu. Terus yang kedua, soal Batna. Biasanya kan kita cuma analisis Batna yang udah ada, tapi ini katanya harus membangun Batna secara aktif. Maksudnya gimana? Nah, ini poin penting banget. Claire itu nggak cuma pasif, oke, alternatif saya apa ya? Bukan gitu. Tapi, Dia proaktif menciptakan alternatif baru. Misalnya dia aktif cari sumber pembiayaan lain, gitu kan? Sambil negosiasi jalan. Atau dia negosiasi lagi buat perpanjang opsi tanahnya. jadi tindakan konkret gitu ya? Betul. Tindakan konkret yang langsung, ibaratnya melonggarkan ikatan waktu dan finansial yang ngejepit dia. Ini ngubah persepsi kekuatannya secara fundamental loh. Masuk akal. Terus ada lagi strategi membangun koalisi. Gimana caranya Claire bisa pakai penyewa-penyewa kecil buat ngelawan Bergen Mart yang gede itu? Dia bisa dapat komitmen bersyarat dulu dari calon penyewa satelit ini, sebelum deal final sama Birgenmart. Gunanya apa tuh? Ya, jelas posisi tawarnya jadi lebih kuat dong. Dia nggak sendirian lagi ngadepin Eric. Dia bisa bilang, lihat nih, penyewa lain setuju loh sama syarat ini, gitu. Atau pakai dukungan mereka buat menekan Eric soal aturan sewa yang lebih fleksibel. Ada bobot tambahan jadinya. Jadi kayak bawa pasukan gitu ya. Lalu soal pengaturan agenda. Jangan biarin lawan nentuin apa aja yang dibahas. Maksudnya gimana nih? Ya jangan mau didikte aja, Claire bisa misalnya nambahin isu baru ke agenda. Contohnya, Mungkin minta Bargain Mart ikut bantu pembiayaan proyeknya. Tujuannya apa? Biar terbuka peluang buat trade-off, buat barter gitu. oke, saling tukar konsesi ya. Atau sebaliknya, bisa juga nunda isu yang alot. Bisa banget. Kalau ada isu yang terlalu panas dan kayaknya bakal bikin macet, ya parkir dulu aja sementara. Fokus ke poin lain yang bisa maju.
Ini soal, arsitektur percakapannya lah. Sip. Terakhir nih, membingkai ulang atau reframing. Kalau si Eric ini keras kepala sama kebijakan standar perusahaannya, Claire bisa ngapain? Nah, Claire bisa coba ubah cara Eric melihat masalahnya. Jangan cuma soal ikuti aturan, Tapi gimana? mungkin dengan kasih data pasar yang relevan, yang nunjukin tren beda. Atau nunjukin contoh lain di mana perusahaan Eric pernah fleksibel, gitu kan? Atau menekankan gimana kompromi kecil ini sebenarnya bisa nguntungin kedua belah pihak dalam jangka panjang. Intinya, geser perspektif si Eric. Yang paling bikin saya mikir tuh gimana semua ini dirangkai jadi satu. Buku ini kan nekenin pentingnya pengurutan langkah atau sequencing. Claire nggak langsung balik ke Eric bawa semua ini kan? Justru itu kuncinya. Nggak bisa langsung serbu gitu aja. Perlu strategi urutan langkah yang cermat. Contohnya gimana? Mungkin gini, amankan dulu perpanjangan opsi tanahnya. Itu yang paling penting. Kumpulin info dari bank lain. Mulai bangun koalisi sama penyewa kecil tadi. Jajaki pembicaraan sama value shops, pesaingnya. Nah, baru setelah fondasinya kuat, dia balik lagi negosiasi sama Eric. Wah, jadi bertahap gitu ya. Setiap langkah nguatin posisi buat langkah berikutnya. Persis. Ini soal membangun momentum secara strategis, nggak gerasa-gerusuh. Jadi intinya jelas banget ya, jangan cuma jadi pemain di papan catur negosiasi yang udah disiapin orang lain. Betul, jadilah perancang papannya sekalian. Pengaruhi siapa yang main, apa bidaknya, gimana alternatif kelihatan, bahkan urutan langkahnya sendiri. Benar banget. Dan perlu diingat, dalam negosiasi itu, persepsi seringkali lebih kuat dari realitas objektif. Dengan aktif ngebentuk struktur, Anda itu sebenarnya lagi ngebentuk persepsi semua pihak yang terlibat, termasuk persepsi kekuatan Anda sendiri. Oke, itu tadi intisari gimana kita bisa jadi arsitek negosiasi kita sendiri, diambil dari bab 2 buku ini ya. Jelas ini bukan cuma soal taktik di meja, tapi strategi besar buat ngubah landscape-nya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Artinya gini, coba deh, dalam negosiasi Anda berikutnya, luangkan waktu sejenak buat mikir. Lihat elemen-elemen strukturnya. Siapa aja sih yang terlibat? Isunya apa aja? Alternatif Anda apa? Alternatif lawan bicara apa? Ada kaitan nggak sama negosiasi lain? Terus setelah dipetakan gitu? Tanya ke diri sendiri. Dari semua elemen ini, mana sih yang sebenarnya bisa saya ubah? Jangan diterima gitu aja. Coba pikirin langkah-langkah konkret di luar meja yang bisa secara signifikan nguatin posisi Anda pas nanti di meja. Menarik. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Dalam negosiasi, penting yang lagi atau akan Anda hadapi, elemen struktur mana ya yang paling potensial buat Anda bentuk ulang demi keuntungan Anda? Sesuatu yang mungkin, belum pernah kepikiran sebelumnya. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.